Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Hakim Firdausi Raksanjani, NIM 1318 25265 dari kelas B. Di sini saya ingin atau di dalam video saya ini akan mendemonstrasikan yaitu sebuah sistem peminjaman ruangan, yaitu sebuah aplikasi desktop yang berbasis JavaFX yang dirancang untuk mengelola jadwal penggunaan ruangan di gedung bertingkat secara efisien dan terstruktur, bebas dari sebuah konflik ataupun bentrok saat penjadwalan. Mari kita mulai dari fondasi datanya. Sistem ini saya menggunakan pendekatan object oriented dengan kelas model public room booking. Kelas ini membungkus semua atribut pinjaman menggunakan string property dan objek property. Nah, dan objek property JavaFX yang memastikan data itu selalu responsif dan tersinkronisasi secara otomatis antarmuka pengguna untuk meminjam sebuah ruangan. Saya juga tidak menggunakan hardcode statis. Melalui metode di ruangan ini, sistem menganalisis data gedung secara dinamis. Sistem memetakan ruangan dari lantai 3 hingga lantai 8, mencakup zona A dan B. Kapasitas ini bisa diatur secara bertingkat melalui dari 20 hingga 80 orang untuk ruangan kelas. Dan sedangkan aula saya desain sekitaran 300 orang. Itu kayaknya saya lebih sedikit dari tugasnya untuk aula di lantai 8. Beralih ke antarmuka pengguna, forum pemesanan saya rancang dengan menggunakan isi ID, nama pemohon, kegiatan, lalu tanggal, dan memilih ruangan. Di sini lanjut, kita akan mendemonstrasikan atau menjalankan bagaimana cara menginputkan datanya secara langsung dan outputnya hasilnya. Nah, seperti ini contoh pendemonan atau gambaran dari semua codingan itu yang sudah saya jalankan. Berikut ini demon pertama, yaitu menginputkan data yang valid. Contohnya contohnya AB001, nama pemohon saya Abi, nama kegiatan seperti seminar, untuk tanggal 22. Di sini saya membuat banyak pilihan ruangan, mulai dari lantai 3 hingga lantai 8, yang dimana diawali dengan lantai 3 hingga lantai 7 itu berisikan semua itu ruangan yang bisa dipinjamkan. Lalu sedangkan lantai khususnya untuk lantai 8 itu hanya aula saja. Kita pakai aula saja dulu. Nah, untuk mulainya kita masukkan 07 jam 7. Lalu di sinilah durasi jam pelaksanaannya akan berlangsung. Maka titik-titik biru ini akan menunjukkan jam selesainya. Kita coba 2 jam. Nah, maka dia akan memunculkan jam selesainya yaitu jam 9. Kalau kita rubah 3 jam untuk durasi jamnya, maka di sini juga akan berubah yaitu jam 10. Nah, lanjut untuk pesertanya. Kalau aula kan saya tadi membuatnya kapasitasnya sekitaran 300. Kita masukkan sekitaran 250. Lalu tekan enter, lalu kita simpan. Nah, di sini data sudah tersimpan. Dan ruangannya dan keterangan lainnya seperti ruangannya di aula kapasitas max-nya yaitu sekitar 300 orang dan statusnya bertuliskan valid. Nah, dan setelah tersimpan maka akan muncul di jadwal ruangan seperti ini. Dan juga sekaligus status maupun juga biayanya yaitu sekitaran 150.000.
Dan juga di sini ringkasan total yang valid tadi itu 1, total bentrok masih kosong, lebih kapasitas juga kosong. Nah, mari kita coba lanjutkan dengan demo yang kedua, yaitu eh, kasus bentrok waktunya. Kita coba dulu mengisikan dari awal dengan ID, enter, nama pengguna Zapi, nama kegiatannya job fair, enter, kita masukkan tanggal yang sama dan juga ruangan yang sama, dan saat kita memasukkan waktunya kita coba lebih pagian, jam 06, jam 6, enter. Untuk durasinya sekitaran 2 jam. Nah, kita coba dulu apakah di sini terjadi bentrok. Enter. Nah, di sini tertulis pada data yang disimpan, yaitu ruangan lantai 8, aula, kapasitas maksnya 300 orang. Nah, pada tulisan statusnya itu bertuliskan bentrok, yang artinya maka status ini bentrok dengan kegiatan pada jadwal sebelumnya yang sudah saya buat, yang semuanya saya buat kegiatan seminar pada tanggal yang sama di jam yang lebih awal dan selesainya juga lebih awal juga, maka statusnya akan bentrok. Pada ringkasan juga akan menotalkannya di sini 1. Oke, lanjut untuk contoh yang timun yang ketiga, yaitu di mana kita akan membuat kapasitas orangnya itu melebihi dari maksimalnya. Mari kita coba. Nama pemohon Rafa, nama kegiatan festival, bukan festival. Untuk tanggalnya kita atur sama aja, memilih ruangan aula. Untuk jamnya kita mulai dari jam 9. Enter, durasi jamnya 3 jam sampai jam 12 beserta 200 kita simpan atau kita masukkan melebihi batas dari yang kita masukkan, yaitu sekitar 400. Maka apakah yang akan terjadi? Nah, pada data yang disimpan di sini tertera statusnya melebihi kapasitas dari kapasitas maksimumnya, yaitu 300 orang. Maka di jadwal ruangan pada status di sini akan menunjukkan tulisan melebihi kapasitas, maupun juga di ringkasan melebihi kapasitas tertulis 1. Dan dengan demikian aplikasi ini berhasil mengintegrasi validasi kapasitas, deteksi bentrok otomatis, dan antarmuka yang user friendly untuk manajemen peminjaman ruangan yang efisien. Mungkin demikian demonstrasi dari saya. Kalau ada salah kata maupun penyampaian yang kurang dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.